Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Bella. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok kita. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Perkenalkan saya Evita Saragi sebagai pimpinan kelompok pada kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawa dalam agama Kristen, agama lain bisa menyesuaikan. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kami memohon agar Tuhan memimpin setiap proses yang akan kami jalani. Berikanlah kami hati yang terbuka, saling menghargai, serta keberanian untuk menyampaikan pendapat dengan jujur dan bijaksana. Kiranya melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman, solusi, dan pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita, di sini saya akan menyampaikan pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan yang dilakukan secara bersama-sama dalam suasana kelompok untuk membahas topik tertentu. Dengan tujuan agar kita bisa saling tukar pikiran, berbagi pengalaman, serta mendapatkan pemahaman dan solusi dari permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah agar kita dapat memahami topik yang akan dibahas, berani menyampaikan pendapat, belajar menghargai pendapat orang lain, dan mendapatkan manfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi bersama. Saya sebagai pemimpin kelompok akan memandu jalannya kegiatan dan teman-teman dipersilakan menyampaikan pendapat secara bergantian. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam kegiatan ini tidak ada jawaban yang salah atau yang benar. Semua pendapat yang disampaikan akan kita hargai selama disampaikan dengan sopan dan sesuai dengan topik. Jadi teman-teman tidak perlu takut atau ragu untuk berbicara, karena setiap pendapat itu penting dan bernilai. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang harus kita perhatikan, yaitu keterbukaan, berani menyampaikan pendapat dengan jujur, kesukarelaan yaitu tidak ada paksaan dalam berbicara, kenormatifan yaitu tetap sopan dan sesuai aturan, kerahasiaan yaitu apa yang dibahas di sini tidak akan disebarluaskan ke luar kelompok. Apakah teman-teman siap menjaga asas-asas tersebut? Siap, Bella. Nah, lebih akrab, mari kita perkenalkan nama singkat kita dan hal yang menggambarkan diri kita hari ini. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Evita Saragi. Hari ini saya merasa senang karena bisa memimpin kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wanda Azhara Hamidi. Hari ini saya semangat dalam mengikuti bimbingan kelompok. Perkenalkan, nama saya Selamat Putri Ulimo. Hari ini saya sangat bersemangat karena melakukan kegiatan BKP. Perkenalkan, nama saya Bagas Rahman Siregar. Hari ini saya sangat semangat karena tugas saya telah selesai. Perkenalkan, nama saya Nuraidah Rahab. Hari ini saya sangat semangat karena saya bisa bertemu dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Stefana Purba. Hari ini saya sangat semangat karena dapat mengajar tugas dalam kegiatan. Perkenalkan, nama saya Depa Universitas. Hari ini saya sangat semangat karena hari ini tidak terlalu panas. Baik teman-teman, agar suasana kita lebih akrab dan tidak tegang, sebelum masuk ke dalam kegiatan inti kita akan melakukan game pengakraban terlebih dahulu. Nama gamenya itu kebiasaan baikku. Teman-teman, silakan berdiri. Nah, game kita ini adalah kebiasaan baikku. Jadi setiap orang itu masing-masing akan menyebutkan namanya dan hal-hal atau kebiasaan yang ada di dalam kebiasaan baik di dalam dirinya. Mulai dari saya Evita Saragi. Kebiasaan baik saya itu mengerjakan tugas sebelum deadline pengumpulan tugas.
Siapa yang ingin melanjutkan? Ya, perkenalkan nama saya Bagas Muhammad Sregar. Kebiasaan bagi saya adalah ketika ada waktu luang saya memilih untuk bermain alat musik daripada bermain HP. Siapa lagi yang ingin melanjutkan? Pada mereka saya dibawa sekolah kebiasaan baik saya selalu cuci tangan sebelum. Perkenalkan nama saya Esther Martinandaya Gregorio dan kebiasaan baik saya setiap hari Minggu saya menelpon orang tua saya dan mengingatkan mereka pada hari Minggu. Siapa lagi yang ingin melanjutkan? Perkenalkan nama saya Wenda Zara Hamidi. Kebiasaan baik saya setiap kali saya bangun tidur saya selalu bersihkan tempat tidur. Siapa lagi yang ingin melanjutkan? Izin mereka menyampaikan kebiasaan baik saya. Perkenalkan nama saya Nurani Rahmat. Kebiasaan baik saya selalu menelpon orang tua saya sebelum saya pulang kuliah. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kegiatan BKP kita lanjutkan. Nanti jauh sini. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan game pengakraban agar suasana lebih santai dan kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap peralihan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya ingin memastikan terlebih dahulu, apakah teman-teman sudah merasa lebih nyaman setelah game tadi? Sudah, PK. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan inti dengan serius? Siap, PK. Jadi, jika ada yang masih malu atau ragu untuk berbicara, tidak perlu khawatir. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam kegiatan ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, dan semua pendapat itu dihargai. Baik, jika semuanya sudah siap, maka kita akan masuk ke tahap kegiatan inti dengan membahas topik hari ini, yaitu harga buku mahal. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan fokus, saling menghargai, dan aktif berpartisipasi. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan harga buku mahal? Harga buku mahal itu ketika harganya terlalu tinggi dibandingkan dengan kebutuhan siswa. Baik, terima kasih atas pendapatnya, bagus sekali. Siapa lagi ingin berpendapat? Izin berpendapat, PK. Menurut saya harga buku mahal adalah ketika harga buku tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi pelajar, PK. Baik, terima kasih atas pendapatnya, bagus sekali. Siapa lagi ingin berpendapat? Izin PK memberikan pendapat. Menurut saya harga buku mahal adalah kondisi ketika siswa kesulitan membeli buku karena keterbatasan uang. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi ingin berpendapat? Izin berpendapat PK, harga buku mahal adalah harga buku yang memberatkan orang tua. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi ingin berpendapat? Izin berpendapat, PK. Menurut saya harga buku mahal adalah harga yang membuat siswa harus berpikir dua kali untuk membelinya. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi ingin berpendapat? Izin berpendapat, PK. Harga buku mahal terjadi karena buku pelajaran memiliki harga yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, baik, di sini dapat kita simpulkan harga buku mahal adalah kondisi ketika harga buku terlalu tinggi sehingga menyulitkan siswa dan orang tua untuk membelinya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa saja contoh kondisi harga buku mahal yang sering terjadi? Izin berpendapat, PK. Adanya buku edisi baru yang membuat siswa harus membeli lagi. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang melanjutkan? Izin berpendapat, PK. Harga buku pelajar yang diwajibkan sekolah tapi harganya tinggi. Baik, terima kasih Wanda atas pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Ini berpendapat mereka buku paket yang harus dibeli setiap semester dengan harga yang mahal. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK. Buku ini contohnya buku impor yang harganya jauh lebih mahal. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK, penjualan buku sekolah yang harganya lebih tinggi daripada toko lain. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat, PK. Buku referensi tambahan yang harganya lebih mahal dari buku biasanya. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Jadi, dapat kita simpulkan kondisi harga buku mahal antara lain buku paket wajib
buku paket wajib yang mahal, buku edisi baru, buku impor, serta buku referensi tambahan dengan harga tinggi. Nah, pertanyaan ketiga, menurut kalian, apa dampak dari harga buku yang mahal bagi pelajar? Izin berpendapat PK, orang tua merasa terbebani secara ekonomi. Baik, terima kasih, pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK, sebagian siswa tidak memiliki buku. Izin berpendapat PK, siswa jadi kesulitan untuk membeli buku. Baik, terima kasih pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK bisa menimbulkan kesenjangan antara siswa yang mampu dan tidak mampu. Baik, terima kasih pendapatnya. Siapa lagi yang berpendapat? Sebagian siswa tidak memiliki buku sendiri karena tidak mampu membeli. Baik, terima kasih atas pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK, mungkin proses belajarnya bisa terganggu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Siapa lagi yang berpendapat? Izin PK berpendapat siswa menjadi kurang semangat belajarnya. Baik, terima kasih. Jadi di sini dapat kita simpulkan dampak harga buku mahal adalah siswa kesulitan membeli buku, proses belajar terganggu, membebani orang tua, serta menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi agar masalah harga buku mahal dapat kita atasi? Izin berpendapat PK, dengan menggunakan buku bekas yang masih bisa dipakai. Baik, terima kasih atas pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK dengan membeli buku secara bersama-sama atau patungan. Baik, terima kasih pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK itu dengan meminjam buku di perpustakaan. Baik, terima kasih pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Ya. Izin berpendapat PK mengadakan program tukar buku antar siswa. Baik, terima kasih pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK sekolah menyediakan bantuan buku untuk siswa kurang mampu. Baik, terima kasih pendapatnya bagus sekali. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK menggunakan buku digital yang lebih mudah didapatkan. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari sini adalah solusi untuk mengatasi harga buku mahal adalah memanfaatkan buku bekas, meminjam di perpustakaan, menggunakan versi digital, serta adanya dukungan sekolah bagi siswa yang membutuhkan. Nah, baik kawan-kawan sekalian, setelah kita berdiskusi tentang harga buku mahal ini, sekarang kita akan melakukan game peneguhan komitmen, yaitu permainan bola api. Tujuan dari game ini adalah untuk meneguhkan komitmen kita agar lebih bijak menyikapi harga buku mahal serta mencari solusi yang tepat agar bisa belajar dengan baik. Selain itu, permainan ini juga bertujuan menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh semangat. Teman-teman silakan berdiri. Aku kayak kepala tutup. Sini kak, kakak tinggi. Nah, baik teman-teman, permainan kita kali ini adalah bola api. Nah, sebagai contohnya ini ada bola. Ketika saya melempar ke anggota kelompok, saya akan menyebutkan hal-hal positif mengenai anggota kelompok. Nah, berikutnya akan dituliskan ke teman-teman yang lain. Saya akan memulai. Dia kamu sangat rajin. Anda kamu sangat cantik. Bagus dokter Letek. Di mana yang manis? Esther kamu sangat jujur. Ini kamu sangat lucu. Kau Pada kamu sangat cantik. Dia kamu terlalu rajin. Bagas kamu terlalu sopan. Ini yang kamu sekarang boleh. Sekali aja. Nanti dipotong. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam permainan bola api ini. Melalui game ini kita belajar bahwa meskipun harga buku mahal bisa menjadi tantangan, kita tetap bisa mencari solusi yang bijak dan saling membantu. Semoga komitmen yang sudah kita sampaikan hari ini dapat benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung proses belajar kita. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada tahap penyimpulan.
Dari diskusi yang sudah kita lakukan hari ini, dapat disimpulkan bahwa harga buku mahal dapat merupakan kondisi ketika harga buku terlalu tinggi sehingga menyulitkan siswa dan orang tua dalam memenuhinya. Harga buku yang mahal dapat berdampak pada kesulitan siswa dalam memiliki buku pelajaran, terganggunya proses belajar, serta bertambahnya beban ekonomi orang tua. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan berbagai solusi seperti memanfaatkan perpustakaan, menggunakan buku bekas, berbagi dengan teman, serta menggunakan buku digital. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya ingin mengetahui pendapat teman-teman. Silakan sampaikan apa yang dirasakan, manfaat yang diperoleh, serta tindakan yang dilakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Izin berpendapat PK. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya lebih memahami dampak dari harga buku yang mahal bagi siswa. Saya merasa kegiatan ini bermanfaat dan saya akan mencoba memanfaatkan perpustakaan sekolah. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK. Saya merasa kegiatan ini membuka wawasan saya tentang pentingnya bekerjasama dalam mengatasi masalah harga buku mahal. Saya akan menjaga buku agar bisa dipakai adik kelas saya nanti. Baik, terima kasih pendapatnya. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK. Saya merasa termotivasi untuk mencari alternatif selain membeli buku baru, seperti menggunakan buku digital atau meminjam dari teman. Baik, terima kasih pendapatnya. Siapa lagi yang Izin pendapat PK, saya merasa mendapatkan pemahaman baru tentang solusi menghadapi harga buku mahal. Kedepannya saya akan lebih bijak menjaga buku agar bisa digunakan lebih lama. Baik, terima kasih pendapatnya. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK, saya merasa lebih sadar bahwa harga buku mahal bisa menjadi tantangan bersama. Saya akan berusaha mencari solusi yang tidak memberatkan orang tua. Baik, terima kasih pendapatnya. Siapa lagi yang berpendapat? Izin berpendapat PK. Saya merasa senang karena bisa berdiskusi dan berbagi pendapat. Saya akan mencoba membeli buku bekas atau berbagi buku dengan teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian pendapat dalam topik harga buku mahal. Nah, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kegiatan ini benar-benar kita akhiri, saya ingin mendengarkan kesan dari teman-teman mengenai pembahasan kita tentang harga buku mahal. Izin menyampaikan PK, saya merasa kegiatan ini sangat berguna dan membantu saya lebih menghargai usaha orang tua dan dalam memenuhi biaya pendidikan. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang melanjutkan? Izin menyampaikan PK, kegiatan ini bermanfaat karena membuat saya lebih sadar pentingnya mencari solusi agar tetap bisa belajar meskipun harga buku mahal. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang menyampaikan? Izin menyampaikan PK, saya merasa kegiatan ini membuka wawasan saya bahwa masalah harga buku mahal bisa diatasi dengan kerjasama. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang menyampaikan? Izin menyampaikan PK. Saya merasa nyaman selama kegiatan berlangsung dan lebih memahami bagaimana cara menyikapi harga buku yang tinggi. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang menyampaikan? Izin PK, saya merasa senang dan mendapatkan pemahaman baru tentang dampak harga buku mahal bagi siswa. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang menyampaikan? Izin menyampaikan PK. Saya merasa termotivasi untuk memanfaatkan perpustakaan dan menjaga buku agar bisa digunakan lebih lama. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, di sini saya ingin menanyakan apakah baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kegiatan lanjutan. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat mengenai kegiatan lanjutan kita, apa, di mana, dan waktu kapan? Izin menyampaikan PK, menurut saya kegiatan lanjutan sebaiknya dilakukan besok pada waktu luang dan tempat di gedung anak ruang lapang karena ruang tersebut sudah kosong dan bisa digunakan. Baik, apakah ada pendapat yang lain? Nah, baik, kegiatan selanjutnya akan kita laksanakan besok di ruang Hanif, ruang 8. Apakah semuanya setuju? Setuju PK. Nah, saya berharap teman-teman dapat menerapkan solusi yang telah kita bahas dalam menghadapi harga buku mahal, seperti memanfaatkan perpustakaan, berbagi buku, serta menjaga buku dengan baik. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menumbuhkan sikap saling peduli dan mendukung pendidikan.
Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakannya dalam agama Kristen, yang lainnya boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu, sehingga kegiatan bimbingan kelompok hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas pemahaman yang telah kami peroleh mengenai permasalahan harga buku mahal dan solusi yang dapat kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami agar menjadi pribadi yang bijaksana, saling peduli dan mampu menghargai setiap kesempatan untuk belajar. Berkatilah juga orang tua kami agar kami dapat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Sayonara dalam bahasa Minang. Nah, mari kita mulai. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai bersuara lagi. Sayonara.